ketika Nabi Ayub tanya kenapa tidak minta sembuh, beliau bilang, ini saya malu sama Allah. Saya dikasih sehat puluhan tahun, 60-80 tahun saya sehat, masa baru sakit 20 tahun saya udah minta sembuh. Wah, apakah saya itu sabar ya wis menang tok aja? Yang kayaknya kita bakal jadi penghuni surga berdua. Loh kok bisa ya? Kau bersyukur punya aku sabar ketemu kau ya kan. Sakitnya seorang beriman kan pasti sebuah ada hikmahnya dalamnya. Iya. Tapi kan ada sebuah sakit yang bentuknya azab. Oke. Lah, bentuk cara untuk niteni itu gimana? Berarti anak yang berhasil Ngeri. mempengaruhi setan. Saya harus evaluasi. Episode selanjutnya saya harus ganas. Aduh. Random ceria. Salah. Ceria. Random faedah. Bisa jadi ini adalah nasihat Yang tepat untukmu. Ceriakan harimu. Buat ceriakan harimu bersama sang pembawa berita nasihat kepada sekarang Samud Syaiton Imut. Syamud Syaiton Imut. Masih bersama Habib Jafar. Al-Jufri. Masya Allah. Kabar masih sehat, Beb? Alhamdulillah. Sehat, Beb. Sehat. Alhamdulillah. Terus Sehat. Soalnya ya barusan lagi kok gitu. Tak bocor gimana? Tak bocor ki. Aku siap. kali ini. Kayak ada nggak ketemu 2 hari ya. Aduh. Saya ngomong-ngomong kok sekarang jadi imut ya. Soalnya antum nasihati kemarin Efek. tentang apa nih? Kisah Nabi Musa, ibu Nabi Musa bahwasanya ya ketok dadi setan bukan passion saya. Oke, siap. Bagus. Berarti udah mulai sadar ya? Ya ini imut dulu lah. Tetap setan tapi imut. Tetap setan imut. Ini setan masih ambigu. Oh. Ragu-ragu setan. Oke, siap. Kondisi ragu-ragu walaupun di bulan Ramadan ini setan dibelenggu biar bisa lolos penjagaan pakai kayak gini. Wah, gimana Beb kayak gini, Beb? Biar gimana? Enggak ada. Sisinya ngomong ya. Gini, sama saya. Setan itu pernah sabar nggak sih? Saya. Enggak, kalau mengganggu orang itu pernah nggak ada orang Nah, setan itu pepatahnya gini. Gimana? Sabar terus ngamuknya kapan? Wih, ngeri banget toh. Sabar terus ngamuknya kapan? Oh, berarti kudu ngamuk. Justru makhluk paling sabar itu setan. Oh, malah Wow. Kok bisa, Beb? Kenapa, Beb? Istiqomah dia ganggu orang. Oh, iya ya. Orang sholat disebuli. Kalau tapi job desk-nya kalau nabi. Ganggu ya pekerjaan enak. jadi ente semakin mantap ini berarti. Oh, dah. Lepas. Tapi saya MU, Beb. Setan merah, Beb. Setan merah. Oke, bicara masalah sabar, Beb. Sabar. Nah, di dalam Quran itu, di dalam Al-Quran itu kan ada salah satu kisah Nabi yang diuji dengan rasa sakitnya. Iya. Nabi siapa? Nabi Ayub Alaihissalam. Nabi Ayub, Beb. Itu kan rasa sakit yang Allah ujikan kepada Nabi Ayub dengan begitu rasa sakitnya begitu parah dan Nabi Ayub bisa menjalaninya dengan dan itu diceritakan penyakitnya enggak bakal dialami generasi kita sekarang. Nah, Ngeri tak? ngeri. Dan apakah ujian sakitnya Nabi Ayub itu adalah ujian yang paling tinggi, Beb? Dan tidak pernah, dan itu bisa menjadi ibnu untuk kita. Iya, jadi sabar itu sebenarnya digunakan di banyak kondisi ya. Iya. Melaksanakan ketaatan kepada Allah butuh sabar. Betul. Sholat tepat waktu butuh sabar. Istiqomah bersama orang-orang soleh butuh sabar. Podcast di sini butuh. Podcast di sini, apalagi aku ini sangat membutuhkan kesabaran. Sabar. Iya makanya. Iya. Jadi aku ngomong aku langsung praktek gitu loh. Terus orang yang menahan diri dari hawa nafsu maksiat butuh sabar. Oke. Melihat kemaksiatan di luar sana, pengen kan hawa nafsu ini. Iya, pengen. Sabar nahan itu juga sabar. Sabar dalam belajar misalnya. Ya. Oh, Karena iya. menuntut ilmu tuh bosan. Kalau Iya. podcast gini mungkin tidak terlalu bosan, tapi kok duduk di majelis dengarkan ustadz ngomong 1 jam mungkin bosan. Iya. Iya. Itu sabar. Apalagi enggak dong kan.
Lali terus. Itu butuh sabar. Iya. Terus mendapatkan ujian butuh sabar, menghadapi permasalahan-permasalahan kita wajib sabar. Ala kulli hal. Nah, sabar yang kita bahas pada kesempatan ini kan sabar Sakit. tentang orang yang kena ujian Ya. berupa sakit. Betul. Dalam pembahasan ini Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini dulunya adalah orang kaya, tuan tanah, punya tanah Juragan banyak, tanah ya? kebun banyak, ontanya ribuan, sapinya ribuan, kambingnya ribuan. Orang yang betul-betul paling kaya, dia berdakwah dengan ilmu dan hartanya. Dan selain kaya, Nabiullah Ayub alaihissalam ini orang yang paling rajin ibadah. Karena hari ini kan udah kayanya juga nggak terlalu amat, ibadahnya los-los banget gitu kan. Ini kan kacau orang-orang. Kalau Nabi Ayub alaihissalam orang yang kaya raya, tapi ahli ibadah dan orang yang paling syukur. Masya Allah. Orang yang paling syukur. Nah maka disitulah setan tuh tidak terima. Wow. Setan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu ini datuk-datuknya siapa ya? Mbak Sopo. Anda tidak tahu. Kita tanya. Barangkali pernah dapat cerita itu dari Simba. Simba setan. Jadi begini. Verifikasi. Setan ini ngadap Allah, ya Allah. Ayub ini adalah orang yang bersyukur. Jadi hamba yang rajin ibadah. Karena hartanya banyak, ya wajar lah. Engkau ngasih izin aku enggak untuk istilahnya mencabut harta kekayaan miliknya. Aku ingin membuktikan padamu ya Allah, kalau hartanya tidak ada maka dia akan menjadi orang yang tidak bersyukur dan tidak mau ibadah. Wow. Pasti yang punya jiwa-jiwa setan ini senang dengar cerita-cerita kayak gini, mengganggu orang soleh. Kenapa antum tidak senang? Karena antum tidak punya jiwa setan sebenarnya. Saya memperhatikan dulu. Mempelajari, mengamati, masuk. Nanti kalau menguntungkan masuk ya. Siap. Saya setan bagian nunggak. Ya. Terus akhirnya Allah mengizinkan setan untuk ya fadhol silakan kau uji Ayub. Pertama kali didatangi unta-untanya Nabi Ayub alaihissalam. Dikasih penyakit apa, untanya mati semua. Ribuan tadi mati semua dalam sekejap. Wow. Terus setan datang sama Nabi Ayub ketika sholat, menyamar sebagai pengembala unta. Wahai Nabi, unta engkau semuanya yang jumlahnya ribuan itu mati mendadak. Masya Allah. Wah, ini kalau ada pengusaha saham anjlok kayak gini bisa stres ya kan? Iya. Tapi Nabiullah Ayub alaihissalam mengatakan alhamdulillah atas segala yang Allah berikan dan alhamdulillah atas apapun yang Allah ambil lagi. Wah, itu keyakinan. Lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Apapun yang diberikan aku bersyukur, yang diambil lagi aku bersyukur. Jadi tidak goyang sama sekali. Tetap dilanjutkan ibadahnya, tetap jadi orang yang bersyukur. Padahal jumlahnya sangat banyak gitu. Banyak. Nah, sekarang baru diambil sedikit aja. Sudah muring-muring. Wah. Kalau lu berasa. Lanjut ya. Gatal pertanyaannya banyak Lanjut. Habis itu sapinya diambil semua juga, dibunuh sama setan dalam waktu sekejap. Sapinya juga ribuan. Kambingnya juga segitu. Jawabannya beliau tetap sama. Lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Apa yang Allah berikan itu punyanya Allah, yang diambil juga punyanya Allah. Tidak apa-apa, ya kan? Terus setan naik lagi kepada Allah. Ya Allah, ternyata bukan harta penyebabnya dia itu bersyukur dan ibadah. Kayaknya keluarga deh ya Allah. Ini kan Nabi Ayub ini kan istrinya banyak, kan anaknya banyak, rumahnya mewah-mewah. Ini mungkin kalau anak dan istrinya tak bunuh satu-satu, akan goyang. Dia pasti akan goyang. Kata Allah, tak kasih izin silahkan. Subhanallah, dia datang bawa gempa bumi sampai semua istri, ya tidak semua istri, ada beberapa yang tersisa, tapi banyak istrinya Nabi Ayub dan anak-anaknya mati seketika dalam gempa atau bencana itu. Wow. Sampai dia disebutkan ceritanya ada yang hancur kepalanya sampai keluar ususnya dan lain sebagainya. Nah, ketika setan menyampaikan itu, ketika itu Nabi Ayub sedang ibadah 3 hari. Kata Nabi Ayub, lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Tapi sedih, beliau nangis. Beliau nangis. Itu manusiawi ya? Iya, manusiawinya ya, kehilangan
anaknya. Setan sudah dapat Raja. harapan ini, dapat harapan. Nangis ki. Nangis ki. Ketoknya mulai goyah ini kan gitu. Goyah nih. Ternyata enggak. Ternyata beliau justru malah menyesali tangisannya itu. Wah. Bertaubat kepada Allah atas tangisnya. Kenapa aku menyesali sesuatu yang Allah berikan dan sesuatu yang Allah ambil lagi? Bayangkan ya Pak, menyesali tangisan loh. Disitulah yang akhirnya setan datang lagi. Ya Allah, mungkin dia sehat, jadi dia tetap bisa bersyukur. Gimana kalau tak bikin sakit? Kata Allah, terserah kau, saya nggak tak kasih izin. Maka setan ini meniup hidungnya Nabi Ayub alaihissalam, memasukkan virus penyakit yang kemudian setelah itu yang dirasakan sama Nabi Ayub itu gatal. Beliau mengalami gatelnya parah, sampai saking gatalnya ini beliau nggaruknya pakai barang-barang, pakai kursi, pakai keset, pakai batu. Sampai ketika digaruk pakai batu itu kulitnya bukan cuma lecet, kulitnya terkelupas, dagingnya pun juga terkelupas, busuk, bernanah dan seterusnya. Jadi diceritakan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu sampai beliau itu hancur seluruh tubuhnya, ada belatung-belatungnya yang masih utuh cuma hati dan lisan. Hati dan lisan. Karena beliau yang minta, ya Allah, ambil semua tapi jangan hati dan lisanku. Wow. Karena dengan keduanya aku tetap bisa berzikir padamu. Masya Allah. Nah itu. Terus beliau mengalami situasi itu bertahun-tahun. Istrinya Sayyidah Rahmah tetap istiqomah nemeni, nyarikan makan untuk beliau, bahkan sampai akhirnya beliau diusir dari masyarakat kampungnya. Dalam satu riwayat yang boleh kita percaya atau enggak, beliau itu dikasih tenda di samping tempat sampah, saking orang tidak ada yang kuat dengan baunya. Yang mau sabar cuma satu tadi, istrinya Siti Rahmah. Kemudian satu kejadian, beliau butuh duit, orang mau mempekerjakan beliau dengan cara beliau menggunting rambutnya sebagai bayaran. Padahal rambut ini paling disukai sama Nabi Ayub. Tetap dilakukan karena ya kondisi mendesak, butuh kan. Kadang-kadang orang tuh kalau butuh tuh sudah tidak peduli idealisme kan. Itu Nabi Ayub sedih, gelo. Tapi ketika Nabi Ayub tanya kenapa tidak minta sembuh, beliau bilang, saya malu sama Allah. Saya dikasih sehat puluhan tahun, 60, 80 tahun saya sehat, masa baru sakit 20 tahun saya udah minta sembuh. Wah. Ya, ini gambaran ideal orang sakit ya. Jadi bukan tentang sakitnya, tapi tentang bagaimana responnya terhadap sakit. Jadi cara makainya sekarang adalah sakit kita nggak sampai kayak gitu kok. Masuk kita jadi orang merasa yang paling menderita di dunia. Padahal tahu sakit ya, asetmu masih ada, rumah tanggamu masih ada, anakmu masih ada, dan lain sebagainya. Tidak sedahsyat itu. Yang sedahsyat itu saja Nabi Ayub masih bisa menjalani. Bisa sabarnya luar biasa, sampai akhirnya suatu ketika memang diceritakan di dalam Al-Quran, dan ini adabnya juga sangat luar biasa, adabnya Nabi Ayub ya ketika sakit itu, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku disentuh penyakit yang membahayakan nyawaku. Kita ini kan wajur aku kan kayak gitu ya. Dia ngerasa orang paling menderita. Nabi Ayub bahasanya, aku disentuh penyakit yang membahayakan nyawaku. Kenapa beliau membahasakan disentuh? Beliau menganggap bahwa semua yang beliau derita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding siksa api neraka. Makanya cuma kayak gini, ini kayak cuma sentuhan penyakit. Tapi ya Allah, ini membahayakan nyawaku. Anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Sedangkan kau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini beliau tidak minta sembuh, tapi beliau curhat sama Allah, ya Allah aku sakit kayak gini, sedangkan kau zat yang maha penyayang. Terus kemudian yang menarik di ayat berikutnya Allah katakan fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Padahal kan dia tidak minta apa-apa. Kami kabulkan. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur, kami hilangkan penyakitnya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum, kami kembalikan lagi keluarganya dan hartanya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Itu setelah beliau diperintahkan urkut birijlik, ya kan, suruh menghentakkan kakinya ke tanah, lalu muncul air itu hadza mughtasalun baridun wa sarab, ini air yang dingin bisa buat mandi dan minum. Setelah itu beliau mandi. Setelah itu langsung disembuhkan semua penyakitnya, belatungnya semuanya berjatuhan, beliau sembuh seketika itu, sampai istrinya ketika ketemu pangkling.
Ini suamiku iki kok tambah ganteng malah. Wah. Tadi bab menariknya itu tadi, beliau tidak minta sembuh, tapi Allah sembuhkan. Plot twistnya situ. Iya tak? Beliau tidak minta sembuh, tapi Allah sembuhkan. Ini gambarannya hari ini, misalkan gini ya, ada ayah yang sangat menyayangi anaknya. Ini anaknya sangat bersyukur, dibelikan apa-apa ya tidak pernah protes, dibelikan pensil, dipakai terus sampai tinggal kecil segini ya, tetap dipakai. Ayah ini sangat sayang sama anaknya. Kira-kira nunggu anaknya nembung, apa ayahnya yang inisiatif ngasih pensil buat anak? Ngasih. Nah gitulah hubungan Allah sama Nabi Ayub itu sangat dekat. Jadi Nabi Ayub tidak perlu nembung apapun, Allah sudah tahu maksudnya. Sebenarnya kayak gitulah adab kita berdoa kepada Allah. Kita tuh, Allah tuh lebih tahu keinginan kita, Allah tuh lebih tahu kebutuhan kita. Kenapa kita mesti doa? Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari kisah ini kan kita melihat betapa dahsyat adabnya Nabi Ayub kepada Allah dalam kondisi seperti itu, bahkan menjaga adab ketika doa. Sekarang ini kan orang baru kena penyakit sedikit dan merasa menjadi masuk anginnya tatus. Nah, makhluk paling menderita di dunia. Kenapa Allah tidak adil? Kenapa aku masuk angin? Iya, masuk angin itu kayak sakaratul maut di sana. Masih peti. Ya makanya. Wah, sak nafas gitu. Padahal masuk angin ngombe tolak itu loh. Anta ya harus pinter atau enggak ya wes sasae. Orang butuh pinter kan ngombe kuwi lah Penting ngombe obat. Itulah adabnya Nabi Allah Ayub. Beliau tidak suudzon sama sekali sama Allah. Padahal kalau kita belajar ilmu tentang hati, penyakit hati, dosa hati yang paling besar itu suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. Loro yo ning dokter nggih. Loro nggih preskon kan. Preskon itu di depan kamar. Konferensi. Ada kayak gitu. Di negara Konoha. Iya. Sama kakinya tuh. Kakinya. Saya tidak mau. Kaki ke-8 kan belum ada. Ke-8 betul. Masih nunggu masih kecil. Ternyata Habib lebih wibu. Jangan salah. Lebih wibu. Oke. Tadi poinnya gitu. Kita belajar dari Nabi Ayub dengan ujiannya bahwa beliau menjaga adabnya betul kepada Allah ketika doa. Salah satu yang penting kita pelajari adalah apapun kondisi kita, seberat apapun ujian atau penyakit yang kita terima, jangan pernah sekalipun suudzon sama Allah. Iya. Dan itu selaras dengan apa yang disampaikan Nabi yang ajib tulil mukmin itu. Innallaha la yaqdu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Kana khairan lahu. Jadi memang kita harus meyakini ternyata setiap apa yang Allah takdirkan kepada orang yang beriman itu kan pasti baik. Dan terkadang sakit itu justru yang terbaik untuk kita kan. In asobathu sarra syakara wa dzalika khairun lahu wa in asobathu dharra sabara wa dzalika khairun lahu. Dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia dapat musibah, dia sabar. Sabar dan syukur ini sama-sama kendaraan untuk menuju surga. Sayyidina Umar katakan, aku tidak peduli sabar atau syukur. Mau naik yang tidak mana? peduli mau naik mana, it's okay. Dua-dua tak naiki karena sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti suatu hari kita doakan beliau dapat jodoh yang solehah, hafidhah, alimah, cantik, anaknya orang kaya, anak tunggal, calon penerima warisan. Jadi nanti ketika sudah malam pertama itu mereka ini yang kayaknya kita bakal jadi penghuni surga berdua. Loh kok bisa ya? Kau bersyukur punya aku sabar ketemu kau ya kan. Aku mau diarahin Rono. Lalu. Sekarang berarti sabar itu maknanya gimana? Jadi kalau memahami sabar, karena kan apakah saya itu sabar ya wis meneng tok aja. Meneng tok begeger. Ya wis terima tok, terima ing pandum gitu wis. Nah, seulah ini apakah kita sabar harus ikhtiar, harus gimana? Sabarnya adab dalam bersabar lah. Ya, gitu. Sabar itu pada pukulan pertama ya, as-sabru indas sadamatil ula. Letak inti kesabaran tuh ketika kita pertama kali dapat ujian. Itu ketika Nabi Ayub dikabari ontamu mati, anakmu mati, lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Nah, disitulah letak inti kesabaran itu di situ. Karena kadang-kadang kita muring-muring dulu. Ada kisah seorang ibu
berdoa supaya penerbangannya selamat sampai Amerika, sampai bandara tiketnya dicopet. Wah, dia muring-muring, Allah ndak adil, Allah gini sampai rumah nyalakan TV, ada berita pesawat dengan nomor penerbangan sekian yang itu punyanya dia meledak di udara berapa menit setelah flight. Baru dia alhamdulillah aku tidak jadi naik dan lain sebagainya. Itu bukan sabar. Sabar itu pada pukulan pertama. Sabar itu pada pukulan pertama. Nah, bagaimana adabnya para anbiya, para nabi-nabi terdahulu di dalam kesabarannya? Ya mereka sabar tapi mereka ikhtiar. Rasulullah SAW itu dalam berdakwah kan dimusuhi, disakiti, difitnah apa dan lain sebagainya. Apakah beliau berhenti? Tidak. Apakah beliau hijrah pada tahun pertama setelah berdakwah atau nunggu 13 tahun? Nunggu. Orang kalau lemah mental, baru dibully sebentar dia pindah langsung. Pindah, betul. Kenapa Rasulullah bertahan 13 tahun nunggu perintah hijrah? Karena memang Rasulullah SAW bukan penakut. Beliau adalah orang yang sabar menghadapi ujian-ujian itu, cuma beliau ikhtiar. Nabi Ayub juga begitu, dia ya adalah artinya istrinya mengikhtiarkan pengobatan dan lain sebagainya dan memang belum sembuh. Nah, beliau sabar di situ sampai di titik akhirnya beliau doa minta sama Allah Subhanahu wa taala sambil tadi menceritakan kondisinya yang demikian kayak gitu. Tetap ada kita sakit, kita terima dulu, kita sabar, terus kita doa sama Allah sambil kita ikhtiar. Tapi kita jangan mendewakan ikhtiar. Tidak boleh mendewakan ikhtiar. Iya, ngerti. Coba nih kisahnya di Bunda Hajar itu kan, Safa Marwah 7 kali. Dapat air enggak? Enggak. Allah ingin mengajarkan belum tentu yang berusaha dapat hasil. Nabi Ismail cuma nangis itu keluar air Zam-Zam. Dia usaha enggak? Enggak. Allah ingin mengajarkan belum tentu yang enggak berusaha enggak dapat. Tapi perintahnya kita disuruh sa'i. Gerak. Berarti kita harus berusaha. Walaupun kita meyakini hasil itu Allah yang menentukan, bagian kita usaha, bagian kita ikhtiar, nyari dokter, nyoba ini, nyoba itu. Sembuh tidak sembuh diserahkan sama Allah. Tidak terus frustasi, udah nyobain, tak bunuh diri sisa, enggak boleh. Iya, ngerti. Jadi itu sebenarnya juga itu Beb, selaras dengan apa yang sampaikan Nabi juga itu. Ketika Allah menguji seorang hamba, Allah kan menyampaikan kepada malaikat kan untuk tetap menulis amalannya walaupun dia tidak melakukan. Dan itu salah satu bentuk rahmatnya Allah. Dan sakitnya itu kan jadi rahmat justru. Ketika dia disembuhkan akan dapat ampunan. Ketika diwafatkan dapat ampunan, dapat rahmat. Berarti kan kembali ke tadi poin apa yang kita terima dari Allah sakit atau pasca sakit itu berarti menjadi yang paling baik dan paling pas untuk kita gitu. Sikap kita ketika sakit itu tergantung mindset kita terhadap sakit itu sendiri, terhadap ujian itu sendiri. Kalau kita paham innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah, Allah tuh kalau mencintai hamba maka Allah akan uji. Berarti orang akan paham, oh berarti aku kena diuji karo Allah, berarti Allah cinta karo aku, tresno karo aku kan gitu kan bahasanya ya. Nah, ujian ditolak sama orang wanita gimana? Allah ingin mempertemukan dengan perempuan lain yang jauh lebih baik daripada yang pertama. Gitu. Laki-laki kok baper kan? Iya. Enggak pantas. Ada kita predator. Orang yang lo memang gitu kok. Bahasa Jawa predator. Kita di pikiran kita itu agak apa ya? Sensitif. Laki-laki itu aktif memang. Dia yang nyari, dia yang menentukan. Dan laki-laki yang punya mental kuat tuh ketika dia ditolak sama cewek dia bakal bilang gini, "Tidak apa-apa, tolak aja. Kamu bakal gelo suatu hari karena itu." Masa laki-laki udah diterima nangis, baper, bunuh diri. Nah, ini berarti semen kali ya. Ya perlu dicek itu kejantanan. Ya Allah, nggak apa-apa. Saya diuji 1 triliun nggak apa-apa. Insya Allah saya sabar dapat uang 1 triliun. Syukur. Saya sabar kalau diuji. Kaya saya sabar. Kadang-kadang kekayaan ujian tuh. Geri. Saya siap insya Allah diuji. Kalau sakit? Ya, yang naik dulu ya. Ini namanya ngatur Allah ini ya. Ngatur Allah ini yang lain. Mental. Repot ini. Wah, separuh saya. Tapi tidak ada bagusnya dikit. Lumayan. Lumayan. Makanya kalau ada masalah
ayatnya kan wasta'inu bisabri wassabar. Masyaallah, keren kali. Sama-sama. Dalilnya dari sini loh. Just tenan. Gini. Ya memang zaman dulu gitu juga ada setan yang nyuri duit zakat itu kan ngajari Sayyidina Abu Hurairah ayat kursi. Kok bodoh? Dan guyon. Tapi kayaknya bodoh. Terus gini Beb. Kan ada sakit itu kan Pas kata-kata pas sampai orang mudi. Kan gini Beb ya, kalau sakitnya seorang beriman itu kan pasti ada hikmahnya dalamnya. Tapi kan ada sebuah sakit yang bentuknya azab. Lah, bentuk cara untuk niteni itu gimana? Menitenannya. Apa bahasanya? Menengerinya itu gimana, Beb? Apakah dilihat dari dia orang beriman dulu atau bagaimana? Ya tadi yang antum sampaikan, antum nanya tapi udah jawab. Enggak, maksudnya duluan baru nanya. Jadi orang beriman itu apa? Semua sakit itu pasti kalau gitu, kalau dia orang mukmin, maka semua yang Allah berikan pasti baik buat dia. Itu bukan satu azab. Kalaupun dikatakan itu karena kesalahan dan dosa yang diperbuat, itu kafarah, penghapus dosa. Oh gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kan disebutkan tidaklah seorang mukmin itu kena sakit walaupun cuma ditusuk duri, melainkan dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosanya. Allah ingin ngangkat derajatnya orang itu, kecuali kalau kita orang kafir ya. Orang yang tidak beriman. Nah, mungkin bisa jadi sakit-sakit yang Allah timpakan itu bentuk hukuman, bentuk adab. Kayak api yang dikirim untuk menghancurkan komplek paling mahal di dunia, karena menyakiti saudara kita yang ada di Gaza, misalkan. Katanya mau menerakakan Gaza, malah jadi neraka sendiri. Misal. Ala sabilil misal. Oke. Berarti itu juga jawaban banyak orang-orang yang mengatakan Allah menciptakan kita, kenapa Allah juga memberikan sakit kepada kita? Itu juga jawabannya gitu, Beb. Kalau kita orang beriman ya santai saja. Ini kafarah untuk kita. Ada loh orang kayak gitu, ngomong kayak gitu tuh. Sinten niku? Enak pokoknya. Mau ngatur orang. Padahal kan sudah jelas. Wes, ngeri. Mau ape-ape mau ramuni. Udah aman. Gini Mas Kinang, misal diri antum pernah nggak merasa teruji dengan ujian yang berat dan antum bisa menjalannya dengan baik? Nah, sebenarnya saya masih hidup hari ini berarti Allah kasih kekuatan saya untuk sabar. Lah apa kasusnya, apa contoh aja? Wah, kasus. atau orang lain. Kasus. Kakek ujian. Oh gitu, termasuk peralihan status ini ya. Peralihan status ini ujian ini. Kayak dulu saya sing umum aja ya. Saya lulus SMA itu kan kalau pengennya kan lulus masuk universitas negeri. Saya daftar itu enggak pernah diterima, Saya udah merasa orang paling bodoh sedunia. Waktu enggak keluar rumah seminggu. Ini serius. Saya kok wah berat ini. Terus tak sadari jebul aku bodoh. Ya pantes sih. Ya pantes. Nah, tapi itu di tengah-tengah itu ya bapak saya sih pas itu cuman mlebu kamar cah lanang kok nangis. Waduh. Gitu toh. Saya gitu terus saya lihat kaca terus ternyata lucu. Akhirnya ambil job ini. Terus lah sisa gitu. Ya ngerti. Nah, itu maksudnya ternyata yang dulu ujian tidak diterima lagi. Tidak diterima tak anggap berat. Sekarang kita tak guyu kok tapi aku gede. Itu berarti orang kalau udah menyelesaikan kasus tuh gitu ya. Iya. Ada menjalani ujian, itu menertawakan. Iya. Lulus berarti antum. Sebenarnya tidak ada ujian yang berat. Yang ada adalah rahmat Allah yang benar-benar besar. Masya Allah, ngeri. Ya Allah. Ngeri. Tidak ada masalah yang betul-betul berat, karena masalah itu kan sudah ditakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin masalah itu salah alamat. Yang bikin kita sakit itu hati kita sendiri. Kalau hati kita sempit, masalah itu jadi kerasa pahit.
Tapi kalau hati kita lapang enggak. Contoh, ini gelas, kasih garam nggak genggam, jadi asin airnya. Ya. Tapi kalau garam nggak genggam, kita lempar ke telaga, telaganya tetap tapar. Iya. Nah, jadi kuncinya ketika kita menghadapi masalah, apakah hati kita sempit atau hati kita lapang, menerima, sabar. Makanya doanya ketika kita menghadapi masalah adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya gitu. Oke. Nah, ini kan momentum Ramadan, Beb. Nilai kesabaran yang bisa kita terapkan di momentum Ramadan ini apa, Beb? Dan sabar, mosok ya ora poso. Nah, iya. Ada orang-orang wah ngelak enggak, masuk sabar sehari aja nggak bisa. Ngeri. Itu saya Di masa lampau. di masa lampau. Al-mukahun. Artinya apa tadi? Tukang mokel. Mokel. Gimana, Beb? Nilai-nilai kesabaran yang harus kita tumbuhkan di momentum Ramadan ini, Beb? Ya kita dididik selama 1 bulan, dibiasakan untuk bangun lebih pagi, sahur. Iya. Bukan gara-gara supaya kita kuat, tapi ya dalam rangka melaksanakan sunnahnya Nabi. Kita menggeser pemahaman-pemahaman yang keliru ya. Terus kemudian puasa ini kan tidak sekedar menahan lapar dan haus, Ya. atau hubungan badan. Kalau cuma kayak gitu, kambing pun juga bisa kan. Wedhus, lebokke kandang, ora dikei mangan, ora dikei ngombe, ora ditemuke kambing jantan sama kambing betina. Iya. Poso wedhus. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bersabar menahan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri, mujahadatun nafs. Kemudian kita memanfaatkan hari itu dengan produktif, bukan cuma tidur toh. Kemudian sabar ketika kita nunggu buka dan seterusnya. Intinya ketika kita manfaatkan momentum puasa itu betul-betul memahami dan melatih diri kita, kita akan keluar menjadi pribadi yang betul-betul sabar lah nanti dalam menghadapi masalah. Kan kita dibiasakan 1 bulan, dibiasakan 1 bulan. Jadi nanti ketika lewat bulan Ramadan dapat ujian-ujian yang lebih ringan daripada itu, enteng, terasa lebih mudah dalam menjalaninya. Wallahu a'lam. Berarti di antara goals Ramadan itu ya kita tambah sabar, Beb. Pendidikan jiwa, salah satunya pendidikan untuk sabar. Ya. Oke. Sabar. Padahal enak loh sabar ini. Enak. Allah harus mengabarkan bahwa berikan berita gembira pada orang-orang yang sabar. Ngeri. Kameramen bahagia kan? Kameramen ini episode ini ya. Episode ini lagi tangan loh. Berarti memang setannya yang terpengaruh sama Anda. Betul. Terpengaruh sama setan. Episode kali ini saya Sabar berhasil. Jadi iya, dia anteng sepanjang majelis. Dan keluar dalil, Beb. Nah, ya enggak ruwet, keluar dalil-dalilnya, ilmunya muncul. Padahal tadi lupa kan sebelumnya. Berarti anak yang berhasil. Mempengaruhi setan. Ngeri. Saya harus evaluasi. Episode selanjutnya saya harus ganas. Aduh. Berencana buruk ini. Ya itu loh berencana buruk di bulan Ramadan. Double loh. Oke. Ya, sabar. Sabar. Menggoda nggak berhasil. Sabar. Evaluasi. Sabar. Perbaiki treatment. Hai aku yo heran, setan kok anteng. Panjang majelis kok anteng. Baru ini. Apa terpengaruh? Saya bersaksi baru ini. Dia lupa jadi diri. Harus sabar ini. Langsung kayak berkata-kata. Nggak iso gini, wah. Iku kudu episode selanjutnya aku aja ngobrol sih. Tak menjauh sih gitu. Nanti terpengaruh. Siap, benar. Baru episode berikutnya ini hilang. Tidak ada penggangguan. Enggak. Oh, tetap ada ya? Tetap sabar ya? Iya, nanti saya ajak teman mungkin. Kok coba kon aku. Fantasi ya. Ya itulah sabar. Okay. Kabar gembira nanti loh. Iya. Jadi kalau kita bersabar, Allah akan berikan kabar gembira. Ya. Dan pahala sabar itu kan bighairi hisab. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada perkataan menarik sih. Sayyid Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri Palu nanya sama abahnya, sampai kapan kita bersabar terus saya? Apa sabar nggak ada batasnya? Nah itu yang mutas tarakan. Aku udah ngerti sih aja kenyataan. Iya.
Gagal terus lagi. Gagal ente mana? Sampai kapan Anda bersabar? Sabar itu ada batasnya apa enggak? Gini. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang yang sabar. Jadi orang yang nanya, sampai kapan aku sabar? Seakan-akan dia nanya, sampai kapan aku terus sama Allah? Ya terserah kamu. Oh, berarti pilihan kita ya? Kalau kau masih terus pingin sama Allah, ya sabar aja terus. Oh, ya ngerti. Kalau kau udah bosan sama Allah, ya udah nggak usah sabar. Gitu loh. Walah, kok jadi aku jadi tobat aku ya jadi tak wakili. Aduh, balik lah madang sih. Apa kita cukupkan dulu ini? Kita cukupkan aja. Saya tidak mau. Makin soleh. Saya kata-kata kemarin kamu sampaikan udah itu belum? Karena eling-eling karena saya udah agak pengaruh positif ya. Yang kemarin saya bilang dari Ustaz Handi Boni, do what Allah love and always love what Allah say. Kerjakan apa yang Allah sukai dan sukai apa yang Allah katakan. Masya Allah. Setan tobat guys. Jadi beliau semakin mantap berhasil mendapayantum. Keluar kata-kata mutiaranya, kalimatnya Ustadz Afa. Masya Allah. Emang efek pergaulan gitu. Efek pergaulan tuh gitu. Yeah. Orang kalau bergaul sama orang baik, walaupun jelek jadi baik. Yeah. Orang kalau bergaul sama orang jelek, walaupun baik jadi jelek. Yeah. Tarik itu. Makanya setnya gini, Beb. Anda sadar nggak? Lebih dekat ke sini daripada Iya. Ini tarik sudah dia. Saya harus. Antum lama-lama geser gini nanti. Enggak. Saya harus evaluasi. Kenapa saya keluar kata-kata mutiara? Keluar dari kenapa bisa begini? Enggak apa-apa. Nanti kita ikut evaluasi dia kan. Nanti antum harus ikut evaluasi menjadi saksi ke teman-teman saya. Iya. Jadi khawatir teman-teman dia ikut tobat juga. Nah, itu. Iya, khawatir. Nanti kalau nggak ada setan nggak balance nanti. Oke, gitu kita aja Beb Jawar. Tapi ngomong soal setan. Dia tidak mau rampung ya. Saya menikmati setannya. Cuma di Indonesia loh, setan itu kalau udah jadi makanan itu jadi pedes. Padahal tujuan setan kan untuk mengganggu, bukan untuk orang kepedesan. Sambal setan, keripik setan, mie setan, bahkan mie iblis, bakso setan. Jadi mendowngrade fungsi setan. Fungsi setan di Indonesia gak mumet setan. Kongres terus ini, kongres. Aduh, oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe FKM TV dan saksikan Random Faedah. Bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.